Pemirsa, jumlah permasalahan kesuburan di Indonesia saat ini cukup tinggi. Meski selama ini perempuan selalu menjadi titik permasalahan dalam kesuburan, ternyata kasus infertilitas bisa juga terjadi pada pria atau justru pada keduanya. Kesadaran untuk berjuang bersama dalam menangani kasus infertilitas inilah yang coba untuk dibangun oleh Pusat Fertilitas Bocah Indonesia saat menggelar pertemuan bersama sejumlah pasangan usia subur di Kota Semarang bersama komunitas bayi tabung Indonesia. Karena selama ini stigma mandul selalu disematkan pada perempuan saat pasangan belum memiliki momongan. Karenanya perlu kerjasama kedua pasangan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bersama. Dr. Maitra Jiangwen yang merupakan dokter andrologi menyebutkan, jika dalam kurun waktu 1 tahun, pasangan suami istri belum mengalami kehamilan, disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga jika ditemukan ada gangguan reproduksi, agar segera tertangani dengan cepat. Apakah akan lewat proses alami atau lewat bayi tabung? Pasien ini sejauh mana untuk mengerti tentang infertilitas. Jika pengertiannya sudah cukup, maka kita akan segera untuk mengarahkan sesuai dengan arahan. Apakah itu nanti akan mencoba untuk normal, setidaknya 3-6 bulan, ataukah itu akan ke IUI, inseminasi, intrauterin, sekitar 4 kali, atau harus langsung ke bayi tabung. Nah, jadi semua ini kita lakukan untuk mengedukasi pasien untuk bisa mencapai kehamilan secepat mungkin. Karena kita tahu bahwa kehamilan itu sangat berhubungan dengan usia, terutama dengan usia ibu, tapi tetap usia dari ayah juga ada pengaruhnya. Jadi kita mencoba untuk selalu mengedukasi sesuai dengan pengetahuan dari pasien juga. Kita akan terus memberikan pengertian kepada pasien demi mencapai keberhasilan itu. Saat ini ada terapi program kehamilan bisa ditempuh dengan cara alami maupun metode bayi tabung. Namun 90% dari peserta terapi program di klinik-klinik banyak yang kurang tertangani secara maksimal. Padahal pelayanan dan kenyamanan menjadi fokus utama untuk kesuksesan program kehamilan. Visinya Bocah Indonesia adalah menjadi pusat fertilitas yang mengattack atau menangani fertilitas sedini mungkin. Kita selalu fokus di sini. Definisi infertilitas yaitu 1 tahun sudah menikah dan rutin berhubungan tanpa proteksi, namun belum dikaruniai anak, itu memerlukan konsultasi. Nah, jadi bagaimana caranya kita selalu fokus di bocah 3 langkah. Kembali lagi ke paket bocah 3 langkah, yaitu konsultasi dengan dokternya, USG, dan analisa sperma untuk suami. Berjuang bersama untuk memiliki keturunan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin ada di suami ataupun di istri, mendeteksi itu dan menanganinya secara tepat. Sejak 2 tahun beroperasi, Pusat Fertilitas Bocah Indonesia telah membantu lebih dari 1.800 pasangan untuk mengikuti terapi program kehamilan secara inseminasi dengan kehamilan alami hingga program bayi tabung. Betul banget. Jadi sebenarnya kalau tadi kita bicara soal medical, pasti kita membutuhkan support medical ya, support dari dokter-dokter yang luar biasa, kemudian lab dari klinik yang luar biasa, tetapi lebih penting juga, bukan lebih penting, tapi nggak kalah penting juga bahwa mental support itu lebih penting. Karena apa? Roller coaster banget kan kita ini. Jangan sampai kita stres, kita menjalankan programnya juga harus nyaman, dan itu butuh apa? Butuh personal touch. Nggak semua kita ngomong soal lagi program bayi tabung, kita ngomong ke area umum itu akan diterima. Tapi ketika ada di sini kita sama survivor, jadi kita saling menguatkan. Ketika ada pun yang bilang aku udah program tapi gagal, itu mereka mau ngomong keluar aja takut gitu. Karena apa? Merasa gagal, merasa dirinya nggak bisa. Padahal hanya mungkin kesempatannya aja yang belum. Nah, itu kita menguatkan di situ. Para pejuang 2 garis di kita.id sendiri sampai saat ini sudah mencapai 500 anggota aktif sejak 2016. Selain menguatkan secara mental, kita.id juga menghadirkan sejumlah edukasi program kehamilan bagi para anggota. Restu Indah melaporkan.